samping saya ini sudah ada satu unit Mercedes AMG A35 4MATIC, keluaran dari Mercedes yang mempunyai desain gaya dan tenaga yang sangat besar. Untuk tahu kelanjutannya, silakan tonton video berikut ini. Secara kasat mata, tampilan depan dari mobil ini memang sudah mengalami upgrade dari memang didesain langsung oleh AMG, mulai dari grill, splitter dan bumpernya. Untuk grill sendiri dengan desain AMG ini dengan warna bronze chrome ini memang berbeda dengan A-Class standar. Ada dua garis dan untuk meyakinkannya lagi ada logo AMG. Dan di sini ada lubang yang memang tembus ke sana, memang bukan sebagai hanya hiasan. Jadi memang diciptakan untuk berbeda dengan A-Class standar. Lampunya adalah memakai LED adjustable, ini sama dengan A-Class standar. Untuk bagian samping, khususnya untuk roda atau wheel, di sini AMG juga sudah mengupgrade dari A-Class standar seperti velg dengan diameter 19 in dan ban memakai Pirelli. Dan di sini bisa terlihat bahwa untuk daya pengereman pun juga di-upgrade dengan memakai ventilated brake disc dan kaliper yang memang sudah di-upgrade lebih besar. Untuk bagian samping ini saya jelaskan bahwa untuk body kit seperti side skirt ini adalah desain dari AMG, termasuk untuk spion dengan warna hitam, dan ini juga list hitam yang ciri khas dari AMG. Mercedes AMG dikenal memiliki tenaga yang besar atau dengan mesin V8 atau V8 dan ditandatangani oleh pembuat mesinnya. Khusus untuk A35 ini AMG hanya mengupgrade atau dengan mentuning mesin dari A-Class standar menggunakan tipe mesin M260 2.0 turbocharged Chemtronic dengan transmisi 7 percepatan speed shift DCT AMG. Sampai akhirnya mobil ini menghasilkan tenaga hingga ke 302 horsepower dengan torsi 400 Nm, dan tenaga mobil ini disalurkan ke dua roda depan. Dan dikarenakan mobil ini adalah 4MATIC, jadi apabila komputer mendeteksi ada kelebihan dari tenaga, dia akan mengatur pembagian tenaganya ke 4 roda, yang mana nanti itu akan diaplikasikan juga dengan mode berkendara seperti comfort, sport, super sport, slippery, dan juga ada individual. Ya mungkin untuk pandangan saya pribadi atau personal opinion saya untuk kita bicara di segmen mesin ini, karena yang membuat ini adalah AMG, di mana pada mobil A-Class standar itu setahu saya itu cc-nya 1300 dan ini sudah di-upgrade menjadi 2000 cc turbocharged. Saya rasa sebagai mobil kompak yang bertenaga besar untuk lingkungan Jakarta memang sudah cukup. Tapi apabila mungkin dari owner nantinya akan mengupgrade lagi part yang lain, saya rasa sih sudah mumpuni, karena saya lihat juga saluran pembuangan juga dari AMG. Ya, untuk bagian belakang AMG juga menambahkan spoiler yang fungsinya untuk menambah downforce pada saat mobil melaju kencang. Kalau lampu masih sama dengan A-Class standar. Dan untuk yang bagian bawah ini ada diffuser yang memang fungsinya bukan sebagai pajangan saja, tapi memang ada fungsinya. Memang dibikin oleh AMG langsung. Dan untuk knalpot ini memang desain oleh AMG, knalpot sport dengan dua jalur atau dua lubang, yang dimana nanti akan pada saat mobil ini menyala akan menampilkan suara yang khas dari sport car. Ya, seperti ini. Oke Blackpal, sekarang kita sudah di dalam kabin Mercedes AMG A35. Seperti Blackpal lihat bahwa mobil ini memang dirancang oleh AMG. Contohnya seperti setir ini adalah flat bottom di bawahnya dan memang didesain khusus oleh AMG. Dan untuk nuansa kabinnya sendiri ini memang sangat-sangat sporty dengan didominasi oleh bahan dari suede dan memang dirancang langsung dari AMG juga. Dan untuk interiornya sendiri memang kesan sportinya sangat kental, dan untuk instrumen display dari kendaraan ini nantinya akan menyatu full dengan dashboard untuk produksi massal. Jadi memang nanti ada fitur untuk MBUX. What would you like to do? Nah seperti ini, itu adalah voice command yang memang sudah dirancang untuk kendaraan ini,
Jadi kita bisa perintah kepada unit ini untuk merubah seperti contohnya ambient lights. Nah, seperti ini ada bunyinya. Saya coba, "Hi Mercedes, change the ambient light to green." Okay, I am changing the color. Oke, nah lampunya berubah menjadi hijau. Itu salah satu fitur yang ada di unit ini. Performance mobil ini sendiri memang transmisinya memang ada di seperti pedal shift yang terbuat dari bahan khusus yang dibikin oleh AMG, warnanya bronze chrome ya kalau nggak salah ya. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur untuk pemindahan dari otomatis ke manual untuk Blackpal yang pengen untuk merasakan sensasi dari mobil sport tanpa menggunakan transmisi otomatis. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan 5 mode berkendara. Merubah mode itu ada di kompartemen setir dan juga di konsol dashboard juga bisa dirubah. Ada satu lagi hal yang sangat menarik bagi saya, itu adalah fitur dari desain AMG ini adalah mereka itu mencangkok di sini sistem untuk merubah knalpot atau suara knalpot sesuai dengan mode berkendara tadi. Jadi mungkin pada saat kita memakai mode comfort itu tidak terlalu berisik, tapi kalau kita pakai sport dan super sport itu lebih menggelegar tapi tidak terlalu besar. Dan untuk Blackpal yang hobi untuk berkecepatan tinggi, menambah sedikit semangat lah untuk menggeber mobil ini. Berikutnya ada satu fitur lagi yang akan saya jelaskan di sini. Dalam kita untuk menghidupkan kendaraan ini atau menstarter kendaraan ini ada 2 cara. Cara yang pertama adalah normal. Normal itu dalam arti mobil ini akan bereaksi seperti mobil standar. Itu hanya RPM-nya sekitar 1800. Dan yang kedua ada cara yang istilahnya itu untuk sportnya itu dia akan berbeda dengan yang standar. Saya akan coba praktekkan. Yang pertama kita akan coba menghidupkannya dengan prosedur standar. Seperti biasa kita harus menginjak pedal rem dan pencet tombol start. Mobil akan hidup. Oke, sekarang saya matikan kembali. Kita akan coba mode yang kedua dengan cara kita hanya menarik seperti atau utama. Awal kita injak pedal rem dulu, kita tarik pedal shift yang kanan atau yang kiri sampai menekan tombol starter. Ya, suaranya lebih keras. Itu perbedaan antara mode standar dan sport. Oke, sekarang kita ke tengah, bagian tengah dari unit ini. Di sini ada konsol yang bisa dibuka dan di dalamnya ada colokan USB Type-C. Dan di bagian tengah ini ada trackpad gunanya untuk mengatur instrumen medianya juga. Dan seperti ini. Dan ada juga tombol di sampingnya yang pengaturan untuk parkir, sensor parkir. Dan berikutnya adalah automatic parking. Dan di sebelah sini ada navigasi untuk ke map. Telepon juga di sini. Radio dan media juga di sini. Dan yang paling di belakang sini ini ada pemilihan untuk opsi. Tadi saya sampaikan bahwa untuk pemakaian otomatis atau Blackpal pengen mencoba untuk mode manual. Manual ini dalam arti menggunakan pedal shift. Jadi kendaraan tidak akan otomatis berpindah transmisinya tanpa kita lakukan secara manual. Seatnya atau joknya ini memang sangat luar biasa karena dengan desain langsung dari AMG dengan model semi bucket dan electric. Seatnya ini ada 3 memori yang bisa saya coba praktekkan. Ini untuk belakang, untuk kedalamannya ke bawah, dan untuk yang bagian depan. Jadi memang sangat bagus dan di depan sini pun bisa untuk penahan paha, ini bisa ditarik ke depan. Saya akan coba lihat ya, seperti ini. Dan untuk pemakaian electric seat ini semua sama antara driver dan penumpang di sebelah kiri, itu semua fiturnya sama, jadi tidak berbeda. Oke, untuk bagian setir ini memang didesain khusus untuk AMG A35 ini oleh AMG sendiri dengan nama AMG Performance Steering Wheel, dimana ini di bawahnya ada flat bottom dan ada logo AMG, dan di sini fungsinya ya pedal shift di sini untuk pergantian transmisi, dan sebelah kiri ini ada kontrol untuk menu yang fitur yang ada di mobil ini yang akan ditampilkan oleh di dashboard. Dan lebih menariknya lagi, mobil ini juga dilengkapi oleh tampilan layar yang bisa kita pilih seperti comfort, sport. Nah, seperti contohnya itu mungkin Blackpal bisa lihat nanti.
Ini ada moderate dan ada boost turbonya juga bisa kita lihat konsumsi bahan bakar. Dan untuk di sini seperti umumnya adalah pemilihan untuk media, radio dan musik. Mencoba duduk di belakang kendaraan Mercedes AMG A35 ini. Sebagai informasi bahwa tinggi saya 180 cm dan saya duduk di sini cukup nyaman, dan malah saya bilang sangat nyaman karena untuk ukuran mobil sekecil ini kompartemen belakang ini sangat ideal. Seperti Black Hole bisa lihat bahwa bagian jok pun dibikin seperti agak ada cekungan ya, cekungan untuk posisi kaki biar lebih nyaman yang duduk di belakang. Dan di belakang ini juga dilengkapi oleh isi AC, ada 2 buah di konsol tengah, ditambah untuk ada colokan USB Type C 2 biji, dan posisi jok ini pun agak-agak semi bucket ya di belakang ini. Memang diri saya sangat-sangat sporty, dan seat beltnya pun nuansanya pun sporty, warna merah dan ada speaker di pintu. Dan untuk pandangan ke depan pun saya bilang visibility-nya sangat bagus untuk yang duduk di belakang. Dan uniknya mungkin ini kesan agak sporty atau kesan balapnya juga ada. Desain jok depan ini dibikin ada bolongan. Mungkin untuk postur dengan 175 sampai 185 masih oke lah untuk di belakang. Jadi untuk konsumsi paling yang ada di Indonesia saya rasa sih sangat-sangat oke. Dan ditambah ada panoramic roof yang memang untuk kesan sportnya juga mendukung sekali, berfungsi untuk menambah kenyamanan buat penumpang yang duduk di belakang. Fitur ini sebenarnya memang kelihatan kecil panoramic roofnya, tapi panoramic roof ini juga bisa dibuka full kacanya, jadi bisa ada fitur itunya. Jadi kalau saya rasa untuk kompartemen belakang untuk penumpang cukup lumayan nyaman dengan mobil yang bisa dibilang kecil tapi terasa lega di dalamnya. Gimana Om? Tadi kan udah nyoba nih, udah nyoba, udah ngeliat mesinnya, udah ngeliat mode-modenya juga. Terus gimana nih pengalaman pengendara yang mulai dari posisi setir, posisi seat, terus visibilitasnya gimana? Ya pertama sih masalah ini ya, kalau untuk posisi duduk memang nih enak banget ya. Memang bukan kesan sih, feel-nya untuk sporty itu memang kita duduknya bisa kepegang banget gitu. Bisa kepegang, jadi nggak goyang kiri kanan sama sekali ya. Kalau untuk handling yang namanya memang stylenya itu sport, memang agak lebih keras. Terus ininya corneringnya akurat ya. Kalau untuk, ya untuk steering sih memang nih waktu dia masih canggih ya. Karena kan bisa disetel seperti gitu ada mode tadi, kan bisa disetel untuk semakin kencang semakin berat. Ini kan bawaannya memang udah rendah ya. Ya kalau ground clearance-nya kan kalau kita lihat dari A-Class standar sih memang udah rendah. Iya, dia udah rendah. Jadi berarti udah diturunin ya, secara standar udah diturunin ininya, ground clearance-nya. Kira-kira kalau mau modifikasi, kalau untuk harian mungkin dikasih Asus enak ya, mungkin ya. Untuk ya, sekarang kan lagi ngetrennya AirSax ya. Iya. Kalau AirSax itu kan ibaratnya masalah aliran. Yeah. Jadi kalau untuk kita pakai untuk style, fashion sih oke lah. Tapi kalau untuk kita bicara orang yang suka racing atau adrenalin lah, ya big no ya. Ya mungkin harus pakainya ya coil over kali ya. Yeah. Cuman ya mungkin kita mesti cek lagi apakah pengaplikasian dari coil over itu mengganggu kinerja dari sistem si computerized di mobil kan. Dan saya rasa sih ada. Dimaksimalkan untuk setting ECU bisa lagi gitu ya. Rasanya bisa ya, karena nih saya kurang tahu karena masalah apa namanya ratio-nya di mobil kan bawaan pabrik. Iya. Jadi ibaratnya ya kita mesti tahu speknya dulu jangan sampai kita jadi salah malah jadi trouble kan mobil. Itu aja sih. Dan tapi sekarang kan AMG pun juga punya aftermarket lah pasti. Bener. Kalau dari mesin sendiri ada yang bisa ini nggak bisa di upgrade gitu. Upgrade. Kalau ya sekarang kita peruntukannya kan untuk pemakaian hari-hari, saya rasa untuk kelas mobil sport, ya kalau bilang sih city sport lah. City sport ya. City
di sport. Jadi nggak sport banget, cuman dia bisa kenceng. Udah kencang, ini udah kencang banget kalau saya bilang dengan ya outputnya 300-an HP ya. 302 HP ya. 302 HP, saya rasa sudah cukup. Itu malah mungkin jarang-jarang banget kepake ya. Ya untuk kondisi kita domisili di Jakarta mungkin jarang kepake. Jadi saya rasa untuk pemakaian di dalam hari-hari itu sudah cukup. Iya, udah cukup ya. Jadi kalau untuk pakaian harian kita nggak perlu modifikasi mesin. Lain cerita kalau kita bicara kita pengen balap ya. Balap atau bukan balap lah istilahnya, track day gitu ya. Oh, track day. Ya mungkin ya suspensi mesti dibagusin lagi. Kalaupun mau di-upgrade mungkin ya mungkin di sektor ECU-nya aja loh. Gitu ya. Tadi kan bisa kenceng. Terus pengereman tadi nyobain juga kan? Ya tadi sempat nyoba. Kalau kita lihat dari speknya yang sudah nempel ya secara physically, ini kan AMG dan kalipernya besar dan rotornya juga udah bahan yang bagus gitu. Ya tadi saya juga pas ngerem juga nggak perlu effort yang lebih kayak hard pressure banget gitu. Tipis-tipis aja dia udah. Ya udah nurut lah ya. Nurut. Dari luar gimana nih? Tampilan luar ada yang bisa disentuh nggak nih? Ada yang bisa perubahan yang bisa disentuh seperti mungkin penggantian yang pertama spoiler mungkin. Ya kalau ini masih mungkin agak subjektif ya. Iya. Ya nggak apa-apa sebenarnya kan memang kalau mungkin bagi sebagian ya yang owner atau yang udah beli di mobil pengen lain sendiri, yang pasti sih yang disentuh ya pasti velg ya. Velg ya. Ya velgnya mungkin dilebarin lagi. Kira-kira berapa diameter berapa nih? Ini kan udah 19 nih ya. Kalau dilebarin berarti kan saya tapaknya. Oh, tapaknya ininya. Bukan diameternya ya. Kalau diameter mungkin cukup lebih ya? Bagus naiknya 1 ya? 20 gitu. 20 gitu ya. Otomatis jadi ground clearance-nya agak tinggi. Terus untuk lebarnya tapaknya? Lebarnya mungkin sampai 9 sih ya saya rasa. 9 ya? Jadi untuk gaya-gaya ya. Iya, untuk gaya-gaya. Ya segitu dulu review Mercedes AMG A35 4MATIC dari tim Black Experience. Jangan lupa pantau terus YouTube channel kita dan juga nantikan Drive It episode selanjutnya tetap di Black Experience. Gue Leo, saya Randy. gas!